Hai halo teman semua, Assalamualaikum, kembali lagi di channel ini. Oke teman-teman, karena di video yang sebelumnya saya pernah menenun, dan di video kali ini saatnya kita memperkenalkan alat-alatnya, nama-nama alat yang digunakan untuk menenun di perangkat tenunnya suku Sasak, begitu ya teman-teman. Jadi perhatikan baik-baik, siapa tahu kalian tertarik untuk menenun. Oke teman-teman, jangan salfok sama ayamnya ya. Nah, ini dia nih perangkat tenun suku Sasak secara keseluruhan untuk proses menenunnya saja ya teman-teman. Kalau untuk alat-alat yang lainnya kita bisa review lain waktu ya. Oke teman-teman, mari kita kasih tahu. Nah teman-teman, kita mulai dari alat ini ya. Alat ini namanya terudak. Terudak itu apa? Ada benangnya. Nih, ini benangnya nih. Ini dia nih. Yang kita masukin waktu kita menenun itu ya teman-teman. Kita masukin sehelai demi sehelai benang dengan terudak ini gitu teman-teman. Alat ini terbuat dari batang bambu yang fungsinya untuk memasukkan benang supaya tidak macet-macet ya teman-teman, jadi los begitu kan. Ayo perhatikan nih. Kemudian ini namanya lekot, kayu panjang berlekuk ini kita taruh di pinggang bagian belakang ya teman-teman. Nah ini nih yang saya pegang, bagian yang saya pegang ini ditempelkan ke pinggang ya teman-teman. Nah ini yang berlekuk ini sesuai dengan bentuk pinggang kita ya, supaya tidak sakit pinggangnya, rasa nyaman gitu ya teman-teman. Ini panjangnya sekitar 1 meter ya, seperti itu. Tuh ya teman-teman. Oke, kemudian ini mohon maaf gambarnya seperti ini ya teman-teman, lupa. Tuh namanya berire ya teman-teman. Ini fungsinya untuk memadatkan serat-serat benang yang kita masukin gitu. Terus ya panjangnya sekitar 1/2 meter dan bentuknya seperti itu. Pada zaman dahulu ini digunakan perempuan Lombok sebagai senjata teman-teman. Baik teman-teman, ini kainnya ngomong-ngomong namanya ragi genep ya. Dan alat yang selanjutnya ini namanya apit ya teman-teman, kayu yang memanjang ini yang tempat kita gulung hasil tenun kita, kain kita, ini namanya apit. Nih namanya apit ya teman-teman. Cantik kan kainnya, warna ungu, ragi genep namanya teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman, ini namanya suri ya, sebagai pemisah antara helai-helai benang ini supaya tidak bersatu padu begitu ya. Pemisahnya nih supaya apa ya namanya, pokoknya supaya tidak bersatu padu sudah. Oke tuh lihat, antara satu helai benang dengan helai benang yang lain itu terpisah begitu, rapi jadinya, sebagai sisir antara benang-benang ini supaya cantik begitu teman-teman. Perhatikan baik-baik ya. Nah ini dia nih. Lalu teman-teman, selanjutnya ini namanya gun ya, kayu yang ada benangnya ini namanya gun beserta benang gunnya ya. Oke teman-teman, nih tuh
karena saya pegang kamera sendiri jadi agak kesusahan ya teman-teman. Mestinya Ibu RT harus punya asisten nih. Tuh, lihat. Benang-benang ini fungsinya adalah untuk membuat sekat antara benang-benang yang kita masukin pakai alat terudak tadi. Kita angkat ini maka akan membentuk sekat gitu ya teman-teman. Lalu kita akan tarik sekatnya itu menggunakan berire yang tadi kayak pedang itu, lalu kita padatkan gitu. Nah selanjutnya ini namanya gulung teman-teman. Gulung ini sebenarnya pakai kayu atau kadang batang bambu ya teman-teman. Tapi mungkin karena inakku, ibu saya tidak punya bambu atau kayu itu, maka pipa paralon pun jadi ya gitu. Kreatif benar inak saya teman-teman. Oke. Ya begitu. Selanjutnya ini namanya widi. Bilah bambu yang memanjang ini, yang langsing seperti Ibu RT ini namanya widi teman-teman. Sama semua sebagai supaya benang-benangnya tidak bertumpuk-tumpuk begitu teman-teman. Lalu dipisah-pisahkan oleh widi ini begitu. Tuh. Lalu batang kayu yang tempat menggulung benang ini namanya tutup. Gitu ya teman-teman. Bisa koreksi kalau saya salah bagi teman-teman Lombok yang teman-teman Sasak yang menggeluti di bidang tenun menenun ini ya. Bisa dikoreksi ya. Oke, nah selanjutnya ini kayu yang bercabang ini namanya jajak teman-teman. Nah peraduan antara tutup dan jajak ini yang membuat suara-suara khas dari alat tenun ini begitu teman-teman. Yang ceritanya pada zaman dahulu kala perempuan-perempuan Lombok kalau sudah menenun itu tandanya memanggil para pemuda-pemuda untuk datang berapel-apel ria. Nah itu tadi teman-teman, lebih kurangnya saya mohon maaf. Nama-namanya mungkin ada yang salah, tolong dikoreksi bagi teman-teman pecinta budaya ataupun yang tahu, teman-teman suku Sasak yang lain bisa dikoreksi ya kata-kata saya, karena saya juga masih belajar ya teman-teman. Tuh, ini adalah hasil menenun ibu saya yang kadang-kadang saya juga ikut menenun sedikit. Oke teman-teman, ini oke, itu saja untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.